jemaat Tuhan, puji syukur kita masih bisa bertemu secara online lewat ibadah pada hari ini. Kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kalau Tuhan Yesus boleh naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita umatnya. Mari kita mau memulai ibadah pada hari ini. Kita mau angkat ucapan syukur kita pada Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita angkat pujian ini bersama-sama, kita akan bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kita pujian dari awal, katakan ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang boleh menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh sama-sama bersekutu lewat ibadah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh naik ke surga Tuhan. Tuhan boleh menyediakan setiap tempat bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Berkati kami Tuhan lewat ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Roh Kudus memenuhi setiap tempat kami dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan, kita masih mau terus memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat sorak-sorai kita buat Tuhan. Kita akan bangkit, yang menyatakan kemenangannya kepada setiap
seluruh muka bumi. Boleh sama-sama tepuk tangan di tempat masing-masing. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Puji Tuhan, sebab Dialah Raja. Kita angkat pujian dari awal-kataan. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, sebab Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Beri umulian buat Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mau mendengarkan pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama angkat satu pujian lagi. Sebab hanya Tuhan pribadi yang mengenal setiap hati kita. Biar pujian ini jadi kerinduan kita bersama. Seperti rusa yang haus, Tuhan, rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
dekapan kasih-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. So begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, selamat beribadah dan selamat memuliakan Tuhan di dalam rangka hari kenaikan Yesus ke surga. Suatu sukacita bagi kita orang yang percaya kepadanya karena Yesus sudah naik ke surga. Haleluya, selamat bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan dalam rangka merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang maha besar, maha kudus, maha mulia, maha tinggi, dan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami bersuka cita di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Merendahkan diri kami dan menyerahkan seluruh hidup kami. Kiranya oleh kuasa dari Yesus Kristus menguduskan dan menyucikan kami. Agar kami layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan sungguh-sungguh mengambil tempat di hati dan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi berkat dan menjadi kesaksian yang indah dimanapun kami berada untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar dalam rangka merayakan hari kenaikan Yesus ke surga terambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53, saya mengundang seluruh jemaat yang ada di rumah, kita berdiri dengan sukacita, kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama, hanya 4 ayat. Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayat 53, demikianlah firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan adalah iman dan kenaikan Yesus ke surga. Iman dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya baru nonton televisi. Ternyata di dalam situasi pandemi atau COVID-19 ini, sudah ada masalah terbesar dalam kehidupan keluarga. Di sana dikatakan sudah terjadi KDRT di dalam keluarga naik menjadi 40%. Diakibatkan katanya karena adanya PSBB atau yang namanya isolasi atau karantina. Orang sudah mulai jenuh, orang sudah mulai bosan. Mereka sudah merasa suasana sudah semakin tidak menyenangkan. Sehingga di dalam rumah terjadi KDRT. Yang banyak menjadi korban adalah anak-anak dan istri. Itu berita terkini. Yang kedua, situasi ekonomi semakin memburuk. Akibat banyaknya pengangguran, akibat banyaknya usaha sudah tidak berjalan, ekonomi semakin goncang, dan terjadi berpengaruh kepada keluarga. Sehingga menyebabkan semangat mereka hidup semakin kurang. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, mereka sudah tidak ada gairah lagi. Kehilangan semangat karena suasana sangat membosankan. Inilah yang disampaikan oleh berita tentang kondisi akibat pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka kenaikan Yesus ke surga, saya menyampaikan hal yang sangat penting bagi kita melalui pembacaan tadi. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, iman Kristen kita. Bagaimana kita menanggapi kenaikan Yesus ke surga? Dan kedua, bagaimana iman Kristen kita ketika kita berada sebagai orang Kristen. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus naik ke surga, ada 3 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, sebelum Yesus naik ke surga, ia membawa murid-muridnya menuju ke suatu tempat yang bernama yaitu Betania atau satu desa yang dekat Bukit Zaitun. Lalu dari situ mereka menuju ke satu tempat yang bernama Bukit Zaitun. Di situ Yesus mengumpulkan mereka. Apa yang Yesus lakukan di sana? Menjelang kenaikan Yesus Kristus ke surga, ia membawa mereka ke suatu tempat yang bernama Bukit Zaitun. Di sana dikatakan oleh Kisah Rasul pasal 1 ayat 12, di bukit yang disebut Bukit Zaitun, seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka berkumpul di sana. Apa yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka? Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menyampaikan 2 hal yang paling inti sebelum dia naik ke surga. Yaitu yang pertama, Yesus memberikan janji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Yang kedua, kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, Yudea, dan Samaria.
Ini dua hal yang sangat penting. Sebelum Yesus naik ke surga, dia tegaskan kepada mereka di suatu tempat yang bernama Bukit Zaitun. Di sanalah Yesus bersama-sama dengan muridnya. Ini yang Yesus lakukan pertama sebelum Yesus naik ke surga. Hal yang kedua yang Yesus lakukan sebelum Yesus naik ke surga adalah Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para muridnya. Ini sangat penting, saudara-saudaraku. Ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Kata memberkati di dalam bahasa Ibrani adalah barak. Barak artinya memuji. Barak artinya menyelamatkan. Barak artinya menyapa. Di dalam bahasa Yunani ada dua arti makna dari memberkati. Memberkati dalam bahasa Yunani artinya mekarios. Mekarios artinya kebahagiaan. Kata diberkati adalah kebahagiaan. Arti kata Yunani yang kedua adalah eulogio, yang berarti ucapan yang baik. Suatu berita dan penyampaian yang indah bagi orang-orang yang percaya, khususnya para muridnya pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kaitan Yesus katakan, ia terangkat ke surga dengan tangan yang masih memberkati mereka. Dalam kenaikannya ke surga dia terus memberkati, dan sampai akhirnya dia ditutup oleh awan dan hilang dari pandangan murid-muridnya. Dia pergi dalam satu perjalanan yang penuh berkat. Dia meninggalkan berkat bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah pemberian yang luar biasa dari Yesus Kristus. Ketika dia naik ke surga, dia meninggalkan berkat bagi kita. Tangannya terangkat, tangannya memberikan kebahagiaan, tangannya memberikan pujian kepada kita, tangannya memberikan satu kemenangan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengangkat tangannya, memberkati para murid-muridnya, arti kata memberkati di sini adalah dosanya sudah diampuni. Hal ini yang sangat luar biasa bagi kita. Dengan kata lain, berkat itu adalah yang terbesar bagi kita, bukan hanya soal makan, minum, pakaian. Berkat yang dikatakan sini, dosa kita diampuni. Hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Dan hubungan kita dengan Allah semakin dipersatukan. Karena itulah tujuan berkat daripada Yesus Kristus. Hal yang sangat menarik lagi Tuhan bagi kita sebagai renungan firman Tuhan bagi kita saudara. Tuhan Yesus ketika selain dia terangkat ke surga, dia juga terpisah dengan para muridnya. Oh saudara-saudara, perpisahan ini, perpisahan yang sangat jelas. Tujuan Yesus jelas. Selain Yesus terangkat dengan tangan yang memberkati, Yesus terangkat dengan tujuan yang jelas. Ia menuju ke surga, tempat yang jelas. Ia pergi ke sana mempersiapkan tempat bagi kita. Ini hal yang ditegaskan oleh doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Haleluya. Tempat Yesus di surga. Dia datang ke bumi, dia balik lagi ke sana. Sehingga di dalam Yohanes pasal yang ke-15 dan juga pasal yang ke-14 katakan, aku pergi ke rumah Bapa, aku menyediakan tempat bagimu. Sangat jelas saudara-saudaraku. Tempat yang indah bagi kita, Yesus sudah ada di sana, mendahului kita. Sehingga di dalam Wahyu pasal 19 ayat 12 katakan, lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara-saudaraku, ini yang sangat penting. Surga itu dikuasai dengan kata yang setia dan yang benar. Surga terbuka dalam kuasa, dalam kerajaan yang kekal di tangan Yesus Kristus. Dia pergi ke sana. Saudara, tidak usah kita bingung di dunia ini. Saudara, tidak usah kita terganggu dengan hal-hal yang bersifat material. Saudara, tidak usah kita terganggu dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Hal yang terbaik yang Yesus berikan kepada kita, ia datang ke dalam dunia. Ia menyelamatkan kita. Ia membebaskan kita. Dia memulihkan kita. Dia mengampuni dosa kita. Lalu dia pergi dan dia akan berjanji datang kembali. Inilah berkat yang terbesar bagi kita, saudara-saudara. Apalah artinya
Kalau saat ini kita sedang mengalami pergumulan masalah yang terjadi. Mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka sudah mulai ketakutan dengan situasi yang terjadi. Mungkin orang-orang yang saat ini mulai terganggu dengan ekonomi, kebutuhan sehari-hari sudah mulai berkurang dan sebagainya. Saudara ingat, tangan Yesus yang terangkat ke surga tetap ada di atas Bapak Ibu sekalian. Inilah janjinya, berkat jasmani dan rohani sudah Dia karuniakan kepada kita. Hanya satu hal yang Tuhan minta kepada kita, iman. Yesus sudah mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Ia datang ke dalam dunia, lalu Dia naik ke surga. Dia tinggalkan berkat bagi kita. Bagian kita adalah iman. Saudara-saudara, setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Ada 4 hal yang luar biasa terjadi dengan murid-muridnya. Akibat kenaikan Yesus ke surga, yang pertama terjadi dengan murid-muridnya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Artinya mereka sungguh-sungguh memiliki satu persekutuan yang sejati dengan Allah. Artinya mereka sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya mereka sungguh-sungguh memberi hidupnya seutuhnya, seanteronya ada di dalam pujian dan sembah kepada Tuhan. Haleluya. Karena berkat kenaikan Yesus ke surga. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Oh, haleluya, Yesus luar biasa bagi kita. Bukan hanya bersukacita, sangat bersukacita. Kenaikan Yesus Kristus ke surga membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa damai sejahtera. Suatu pemberian yang sangat besar bagi kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita semakin bersukacita atau semakin sedih? Atau apakah kita semakin bersukacita atau semakin takut? Apa yang terjadi dengan Bapak Ibu saat ini? Firman Tuhan ini mengingatkan kita ketika Yesus naik ke surga. Ia membuat mereka semakin menyembah Dia di dalam kebenaran. Dan juga membuat hati mereka penuh dengan sukacita. Sangat sukacita. Jangan kita sangat stres. Stres melihat situasi ekonomi. Stres melihat penyakit corona belum selesai-selesai. Stres kapan? Mungkin ada yang kata kapan corona berlalu. Oh, yang kita lakukan kita bersyukur Yesus sudah naik ke surga. Ia memberikan sukacita bagi kita. Dan Dia memberikan kita yang kedua. Yang ketiga. Mereka senantiasa beribadah di bait Allah. Oh, haleluya. Akibat dari penyembahan tadi. Akibat dari sukacita tadi. Karena mereka menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Mereka setia beribadah kepada Allah. Dikatakan di sini mereka setia beribadah di dalam bait Allah. Kalau situasi corona dulu terjadi di sana, mungkin mereka beribadah di rumah-rumah. Ya kan? Ya, ini satu hal yang menarik. Karena situasi saat itu belum ada corona, mereka beribadah di bait Allah, di rumah Allah, dan mereka sungguh bersukacita di sana. Ini mendorong mereka semakin sungguh-sungguh beribadah, membuat mereka semangat beribadah karena kenaikan Yesus ke surga. Biasanya perpisahan membuat orang sedih. Biasanya perpisahan membuat orang terganggu. Biasanya perpisahan membuat orang semakin jauh. Ini perpisahan membuat mereka semakin dekat. Ini perpisahan membuat mereka semakin yakin. Ini perpisahan membuat mereka semakin percaya. Mereka memiliki iman yang teguh. Karena apa? Yesus Kristus secara fisik tidak ada, tetapi hadiratnya ada di dalam hidup mereka. Ini yang membuat mereka semakin semangat ibadah. Apakah saudara masih semangat ibadah? Atau sudah bosan beribadah di rumah? Oh, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Ada kalanya orang malas ke gereja. Ada kalanya orang sudah bosan ke gereja. Nah, sekarang kita ada di rumah. Oh, jangan bosan di rumah lagi. Karena segala sesuatu ada waktunya. Apapun situasi yang kita alami, kita tetap bersyukur. Di saat Yesus telah naik ke surga, mereka datang ke bait Allah dengan beribadah senantiasa penuh dengan sukacita. Apakah kita beribadah di rumah dengan penuh sukacita? Apakah kita beribadah di mana kita berada penuh dengan sukacita? Haleluya.
Saya percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, kata Yesus, aku ada di sana. Aku bersama-sama dengan mereka. Sebagai akhir dari mereka menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebagai akhir dari semangat dan sukacita mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga. Sebagai akhir dari mereka telah melihat kebenaran di dalam Yesus sebagai Tuhan. Lalu mereka semakin bersemangat ibadah. Dan buahnya adalah memuliakan Dia. Oh haleluya, mereka semakin memuliakan Dia, menghormati Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Dan mereka sungguh-sungguh kagum dengan Yesus Kristus. Ini membuat mereka semakin luar biasa di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, inilah bagian dari iman para murid ketika mereka menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Mereka semakin menyembah Dia. Mereka semakin sangat bersukacita. Mereka senantiasa dan rindu ke rumah Tuhan. Dan mereka memuliakan Dia di dalam kehidupan mereka. Saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia, visi Tuhan Yesus adalah Lukas pasal 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pekerjaan Yesus Kristus ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia mencari, Dia menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk Bapak, Ibu, dan saudara serta saya. Kita sudah diselamatkan. Yesus sudah naik ke surga. Dia pergi, Dia sudah memulihkan hubungan, Dia sudah memberikan kita pengampunan, Dia sudah memperbaharui kehidupan kita. Inilah berkat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Kenaikan Yesus Kristus ke surga sudah memberikan kepastian. Ada tempat yang pasti. Surga itu bukan satu tempat yang dikatakan mudah-mudahan. Surga itu bukan satu tempat yang dimana dikatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Tidak. Satu-satunya jalan menuju ke surga adalah Yesus Kristus. Karena Yesus yang berkuasa atas pintu surga. Yesus berkuasa atas pintu neraka. Yesus berkuasa menempatkan orang di neraka karena dosanya. Yesus berkuasa menempatkan orang dalam surga karena pertobatannya. Kiranya kita semakin hari, semakin sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang sudah naik ke surga, berkat yang ditinggalkannya tetap ada atas kita. Mari kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersukacita selalu apapun yang terjadi. Mari kita senantiasa datang beribadah, baik di rumah, atau di rumah Tuhan, atau di gedung gereja, dimanapun kita beribadah. Dan kita senantiasa memuliakan Dia. Kenapa? Karena kedatangannya sudah memulihkan kita. Karena kedatangannya sudah membebaskan kita. Karena kedatangannya sudah menyelesaikan pekerjaan yang baik. Yesus pergi dan Dia tinggalkan berkat bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan kami. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kami. Kiranya firman Tuhan ini menyegarkan kami. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Kami semakin menyembah Engkau Tuhan. Kami senantiasa bersukacita di hadirat-Mu. Dan kami senantiasa beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Karena Engkau sudah memulihkan kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah mengampuni dosa kami. Dan Engkau sudah memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Dan Engkau sudah naik ke surga. Dan akan datang kembali untuk menjemput kami saleh-salehnya. Dalam nama Yesus Kristus, meteraikan firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, sekarang saatnya jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan membaca ayat dulu sebelum kita memberi untuk Tuhan. Dari 2 Korintus 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, jemaat Tuhan boleh memberi dengan uang cash, nanti disetor ke gereja pada hari kerja, atau boleh juga ditransfer ke nomor rekening yang tersedia. Sambil persembahan dijalanin, kita angkat pujian dari Kemenangan Iman 158, Berdiri Karena Yesus. Selamat memberi. Hai bangkit bagi Yesus.
dengar panggilannya. Hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap semakin berbahaya, semakin kau tegak. Ya, Tuhan memberkati pemberian Bapak Ibu Saudara. Ya, Shalom jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan. Jangan lupa hari Minggu juga kita ada ibadah jam 9 pagi. Mohon juga jemaat semua dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Mari kita masuk di dalam doa. Pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan, keagungan dan kejayaan hanya bagi Engkau Tuhan, karena kami bersama-sama boleh bersyukur hari ini seluruh umat-Mu di muka bumi boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah naik ke surga dan Engkau berjanji akan datang kembali untuk menjemput kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, memberkati firman-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami. Dan kami terus akan bersiap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati usaha dari seluruh jemaat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami, sisa hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di masa yang seperti ini Tuhan, biar iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan, percaya bahwa pertolongan-Mu selalu tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Dan kami selalu bersyukur untuk segala apa yang Tuhan buat di dalam hidup kami. Karena kami tahu, kami percaya apa yang Tuhan buat di dalam hidup kami adalah baik adanya. Ajar kami tetap terus bersyukur, percaya kepada Tuhan, dan selalu mengingat akan janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, perkawan, perkarya, perkarif, semuanya di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Dan terima kasih untuk apa yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan, kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami terus melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah membawa kami untuk makin hari semakin hidup berkemenangan di tangan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biar semua kita pulang dengan kekuatan, dengan semangat yang dari Tuhan. Karena Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat buat kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kau sudah memberkati ibadah kami hari ini, mengingat Tuhan Engkau telah naik ke surga, dan Engkau akan datang kembali
untuk menjemput kami sale-salenya. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, kami kembalikan kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sisa kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang adalah milik kepunyaan Allah. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi umat-Nya. Tuhan menyinari umat-Nya dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Demikianlah kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati umat-Nya hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan Yesus memberkati.